خصوصا إلى حضرة الروح من اجتمعنا هنا بالسبب ولأجله أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم ويعلي عليهم بركاتهم وفتحاتهم في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa syarrif ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita persembahkan, kita haturkan keharibaan Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Sahibut ta'aziyah, keluarga pemangku duka yang saya hormati, Bapak Imam, sahib Bapak Munir, Badan Ta'mir, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir di tempat yang sederhana ini dalam rangka memberi dan memberikan motivasi, semangat kepada keluarga yang ditimpa musibah. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis, beliau mengatakan, may yata'azza akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu yaumal qiyamah min hulalil karamah. Barang siapa yang datang mengunjungi saudaranya yang ditimpa musibah dengan tujuan memberi semangat dan memberikan pemahaman tentang sabar, maka balasannya, kata Nabi, di yaumil qiyamah Allah akan berikan orang itu pakaian kemuliaan. Mengapa orang yang berziarah kepada orang yang ditimpa musibah diberi pakaian kemuliaan oleh Allah di yaumil mahsyar? Karena dalam hadis yang lain dikatakan, setiap orang yang bangkit dari alam kubur di yaumil qiyamah dalam keadaan bertelanjang tak berpakaian, sebagaimana ia dilahirkan dari alam rahim menuju alam dunia. Beruntung mereka yang suka dan sering datang di tempat-tempat di mana saudaranya ditimpa musibah, karena kemuliaan seperti itu tidak akan kita dapati kecuali kita menghibur saudara yang ditimpa musibah. Bapak Ibu al-muazzin al-muazziyat yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, ada satu ungkapan dari para pemikir-pemikir. Mereka berkata begini, manusia tidak akan pernah sadar dan tahu kalau dirinya sedang bermimpi. Saya ulangi, manusia tidak akan pernah sadar kalau dirinya sedang bermimpi, kecuali bila setelah ia bangun dari tidur. Jadi pada waktu bermimpi, kita tidak pernah tahu kalau kita sedang bermimpi. Nanti bangun dari tidur, baru kita tahu kita sudah
bermimpi. Itu sebabnya Sayyidina Ali karramallahu wajha, beliau mengatakan dalam sebuah ungkapan yang masyhur, beliau mengatakan, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia ketika hidup dalam keadaan tertidur, ketika wafat baru dia sadar bahwa ia telah terbangun dari tidurnya. Manusia nanti tahu, kata Quran, kalau dia telah banyak melalaikan kehidupan dunia. Manusia nanti sadar bahwa dia telah banyak berbuat kesalahan, kata Quran di berbagai tempat dalam ayat Quran. Di antaranya ketika sakratul maut telah sampai di hulqum, saat itu kata Quran, si calon mayit berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, sekiranya engkau mau menunda ruhku agar tidak cepat mati saat ini, niscaya aku akan bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh, orang yang baik. Demikian perkataan orang yang menemui kematian, baru sadar kalau selama ini banyak lalainya dan kurang sedekahnya. Itu kata Quran. Pada ayat yang lain lagi, ia berkata, hatta idza jaa ahadahumul maut, kalau sudah didatangi kematian, saat itu dia berkata, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, jangan sekarang kau ambil ruhku, kembalikan ruhku yang telah engkau genggam, karena aku akan beramal dan aku akan mengingat bahwa selama ini dikala kuat dan sehat banyak kelalaian yang saya buat. Dikala sehat 5 waktu saya tinggalkan, dikala berkelebihan sedekah saya abaikan, dikala saya kuat saya lupa untuk beramal saleh dan bermuamalah dengan sesama manusia. Nanti dikala sakratul maut baru dia sadar ternyata semua itu tinggal kenangan yang harus menerima konsekuensinya. Ini yang dikatakan Quran. Ini pula yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maut akbarul mau'idhah. Kematian yang ditemui oleh saudara kita, peringatan bagi kita yang duduk dan yang hidup, bahwa kita juga akan seperti almarhum kelak nanti. Entah kapan dan di mana, rahasia Allah semuanya itu. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, beliau mengutip satu perkataan dari Imam Ad-Daqqaq, seorang ulama besar kala itu. Apa kata Imam Ad-Daqqaq? Dia mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bisalasah. Barang siapa yang banyak-banyak mengingat bahwa dia suatu kelak nanti akan mati, maka pasti akan 3 kemuliaan akan dia dapati. Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang ingat mati pasti ingin segera secepat mungkin, bila ada kesalahan ada taubat, ada kehilafan ada kesadaran. Itu orang yang ingat mati. Yang kedua, kata Imam Ad-Daqqaq, qana'atul qalbi. Orang yang banyak ingat mati pasti hatinya akan selalu menerima dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ketika mendapat rezeki yang kurang hari itu dia berkata, alhamdulillah, masih kurang, yang lain belum dapat. Ketika dia belum dapat, dia berkata, hamdanlillah, karena kemarin saya memperoleh rezeki yang lebih, hari ini berkurang dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetap ada nilai syukur yang lahir dari lisan dan hatinya. Itu orang yang ingat mati. Yang ketiga, kata Imam Ad-Daqqaq, orang yang banyak ingat mati, pasti dia akan mempunyai sifat yang ketiga, nasyatun fil ibadah. Orang itu pasti kalau ibadah paling rajin. Kalau dia tidak kuat beribadah, minimal di masjid dia niat i'tikaf di dalamnya. Kalau dia tidak mampu beriktikaf, di rumah ketika ada waktu Quran jadi bacaannya. Ketika ada kesendirian, setidak-tidaknya ucapan tasbih, tahmid, tahlil kan keluar dari lisannya. Ini orang yang banyak ingat mati. Pertanyaannya adalah,
Kalau seperti itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang banyak mengingat mati, pertanyaannya, apa kita semua yang hadir termasuk yang berbicara sama seperti yang dimaksud? Kalau tidak, berarti kita masih punya kesempatan untuk menambah dan memperbaiki, supaya kita sadar ketika kita terbangun kelak nanti ketika sakratul maut sampai, kita pasti termasuk orang yang menyesal, kata Nabi. Loh Ustadz, sudah zikir, baca Quran, ibadah, sedekah, kok menyesal? Ya, Nabi mengatakan, ma min ahadin yamutu illa nadim. Tak seorang pun yang mati kecuali pasti menyesal. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Sahabat berkata, mengapa mereka harus menyesal ya Rasulullah? Nabi berkata, in kanat khairan nadima alla yakuna zdada. Bila yang mati itu orang yang banyak amal saleh, dia pasti akan menyesal ketika dia melihat janji Allah surga jannatun na'im tidak sebanding dengan amal yang dia buat. Pasti dia akan berkata, kalau seperti ini kenapa dia kala hidup saya tidak memperbanyak lagi ibadah. Wa in kanat ghairas salihah. Tapi kalau yang mati orang yang tidak pernah sadar dengan apa yang buruk selama ini dia lakukan, dia pasti akan menyesal ketika dia melihat dan merasakan seperti apa siksaan alam barzah dan azab api neraka jahanam. Dia berkata, kata Nabi, kalau sekiranya saya tahu seperti ini dari dulu, pasti saya akan berhenti daripada berbuat kesalahan dan maksiat kepada Allah Rabbul Jalil. Jadi ibu, pak, orang semua ini menyesal nanti. Yang sholat menyesal, yang tidak sholat jauh lebih menyesal. Mana lebih bagus? Menyesal karena ada ibadah atau menyesal karena tidak ada kebaikan? Tinggal orang yang pilih. Ini yang pertama. Barang siapa, kata Ad-Daqaq, orang yang banyak mengingat kematian, Allah akan berikan 3 kemuliaan sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Pertama, orang ini apabila ada kesalahan kecil ataupun besar, pasti dia segera bertaubat. Kedua, dia selalu merasa cukup dengan apa yang dia terima dalam kehidupan ini, baik itu rezeki maupun ujian. Selalu dia yakin bahwa rezeki dari Allah, musibah datangnya dari Sang Kekasih Rabbul Alamin. Bukankah guru yang di sekolah cinta kepada muridnya dengan memberi ujian? Hanya dengan ujian akan ketahuan kualitas muridnya selama dia mendidiknya. Allah juga demikian adanya. Ketiga, manusia yang banyak mengingat mati pasti akan rajin beribadah, walaupun tidak is the best atau number one in the world, tapi pasti dia akan ingat dan rajin beribadah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau orang yang lupa mati? Tadi kan orang yang ingat mati, sekarang orang yang lupa mati. Kata Imam Ad-Daqaq, man nasiyal mautah uqiba bisalasah. Barang siapa yang lupa bahwa dia akan mati suatu kelak nanti, pasti dia akan menerima 3 akibat. Yang pertama, taswifu taubah. Orang ini suka menunda-nunda taubat. Itu kehinaan pertama Allah berikan. Orang yang lupa mati selalu menunda-nunda taubat. Yang ketiga, kata Ad-Daqaq, tarkur ridha bil kafaf. Kalau apa yang Allah berikan tidak pernah ridha di hatinya, siapa cuma sadiki, siapa kong begini, semua dia pertanyakan apa yang Allah berikan. Itu satu tanda bahwa dia selama ini asyik dengan kehidupan dunia dan lupa suatu kelak ruhnya akan berpisah dengan jasad. Yang ketiga, at-takasul fil ibadah. Orang yang lupa mati, pastikan orang itu malas untuk beribadah. Malas beribadah. Bahkan ada yang parah, tidak mau sama sekali ibadah. Jadi 3 hal ini bagi mereka yang ingat mati, dan 3 hal pula bagi mereka yang lupa mati. Terakhir, saya mau tanya sama ibu-ibu,
Tolong dijawab Ibu ya. Kalau masih mau suka kita berdiri ulang di sini. Bu, kalau ada orang bikin kapal, ini buat kapal. Kira-kira yang bikin kapal itu, dia maksudkan buat kapal untuk mengapung atau untuk tenggelam? Mengapung. Mengapung. Terus kenapa ada kapal yang tenggelam? Tolong dijawab. Kalau kapal dibuat untuk mengapung, pertanyaannya satu. Kenapa ada kapal yang tenggelam? Bahkan tidak sedikit yang tenggelam. Jawabannya juga cuma satu. Apa itu? Kapal dibuat mengapung di tengah lautan, dikelilingi oleh air yang begitu banyak sejauh mata memandang. Kapal dirancang bukan untuk tenggelam di tengah lautan oleh sang pembuat. Tapi pun kalau dia tenggelam, ada pertanyaan muncul. Kenapa kapal boleh tenggelam? Jawabannya satu. Karena air ada yang masuk ke dalamnya. Betul? Kalau air masuk ke dalam kapal, pastikan kapal akan tenggelam. Manusia hidup di dunia dengan lautan masalah. Masalah tidak akan membuat dia jatuh, dan masalah tidak akan membuat dia menjadi hina selama masalah itu tidak dimasukkan ke dalam hati. Kalau dia masukkan ke dalam hati, baru jadi masalah. Karena kita ini manusia dirancang bukan pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Yakin? Bisa dipaham, Bu? Jadi kalau ibu cari-cari masalah, apalagi bikin masalah, berarti sudah dipastikan setiap saat kapalnya tenggelam terus. Bisa dipaham, Bu? Berikut. Ustadz, sekarang kalau ada masalah, bagaimana caranya kita mengatasi masalah? Ingat Ibu, masalah itu tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Namanya masalah, masalah. Terus bagaimana masalah terasa besar? Karena kita terlalu melihatnya berlebih-lebihan sehingga masalah jadi besar. Sebesar apapun masalah, bila Allah bersama kita di dalam hati, maka niscaya masalah yang besar akan terlihat kecil. Bahkan Allah berkata, kuncinya cuma satu, innallaha ma'as sabirin. Kalau sabar itu ada, pasti Allah akan bersama orang yang sabar. Tapi bila sabarmu hilang, Allah juga cabut diri dari hatimu. Dan Allah biarkan engkau dibimbing oleh syaitan. Bukankah Quran surah Az-Zukhruf ayat 27 Allah berkata, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka Allah akan biarkan syaitan yang akan menjadi pembimbingnya selama hidup. Kalau syaitan yang jadi pembimbing, maka apa yang akan kita dapati? Masalah kecil jadi besar, yang besar tak mampu kita pikul, apalagi jalani. Makanya orang-orang yang cari-cari masalah, bikin masalah, ya, kong dimau hadapi masalah. Ada kan begitu? Bikin masalah, cari-cari masalah, kong tidak mau hadapi masalah. Contoh yang mana? Bawa utang. Bawa utang. Tahu-tahu gaji cuma sedikit. Pendapatan cuma begitu. Panas dengan orang lain pakai barang emas. Akhirnya lahir di TikTok. Berapa ini ikan? Yang berjual juga kalah. Dia kasih keluar DP gigi. Mas semua di situ. Maksudnya hiburan, tapi hiburan yang tidak mendidik. Cukup, qanaatul qalb, merasa cukup. Caranya bagaimana? Lihat kehidupan ini sederhana. Satu trik yang kedua, bagaimana mengatasi masalah. Ibu, saya tanya kepada ibu yang tadi membaca Quran. Ibu siapa namanya? Ya? Ibu, kalau seandainya, ini cuma seandainya, kita bawa aqua yang belum buka,
baru kita kasih sama ibu. Kalau ibu terima, aqua itu ada pas apa sekarang? Pak ibu atau pak saya? Oke. Kalau ada 10 orang, kita bawa 1 botol aqua, kita tawarkan satu-satu. Yang 9 menolak, cuman ibu yang menerima. Itu aqua ada sama siapa? Sama? Oh, sama saya. Oh, kurang jelas. Ada 10 orang. 10 orang. Aqua cuma 1. Ada di tangan saya. Saya tawarkan sama Pak Imam Misbahul Munir. Tawarkan kepada Haji Anton, Haji Khaidir Jabir, dan yang lain sebagainya. Semua tidak menerima. Kecuali ibu. Berarti aqua itu ada sama siapa? Sama saya. Aqua kan ibu sudah terima. Berarti ada 2 aqua ini bermaksud. Kan aqua cuma 1. Saya tawarkan kepada 10 orang, 9 tidak menerima aqua, cuman ibu yang menerima. Aquanya ada sama siapa? Aqua ada sama ibu. Begitu juga fitnah dan ghibah. Bila fitnah dan ghibah itu disebarkan, ibu mau menerima, mendengarnya dan menyimpan, baru ada masalah. Tapi selama ibu tidak pernah mendengar dan tidak mau memperdulikan fitnah dan ghibah, karena ibu yakin ibu tidak seperti yang dikatakan dan dituduhkan, maka diam itu adalah lebih baik. Dan apa? As-sukutu salamah, diam itu keselamatan. Berarti itu fitnah ada sama siapa? Sama yang bawa atau yang target operasi? Ya. Berarti ada sama yang bawa-bawa itu fitnah. Karena ibu tidur dengan tenang, karena tidak pusing dengan bicara. Oh, ibu itu dia begini. Allah, kita nyerak baking kayak mau pusing. Tidur sadap, makan sadap. Kadondong berduri pun terasa licin masuk. Tapi kalau telinga tipis, jantung tipis, paling dia bilang begitu supaya kita kurang ajar dia. Dia pikir so kita ini begini. Baku ambil di TikTok, ambil di Facebook. Berarti masalah ada apa? Aku ada berbagai 2. Aku ada berbagai 2. Nah, ketika aqua itu saya bawa, tawarkan kepada ibu-ibu, ternyata tidak ada yang mau ambil, berarti aquanya ada sama siapa? Ada sama saya. Kita lagi yang mulai tidur. Karena itu fitnah tidak mempan. Itu ghibah tidak mempan. Berarti kita yang tidak bisa tidur. Maka ibu, ada saatnya telinga dibuka, ada waktunya hati mengembang. Kapan telinga dibuka? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bila kita diajak oleh Allah, oleh para pelaku-pelaku dan penasihat agama kepada jalan Allah, itu yang kita dengar dan itu yang kita simpan di kepala dan renungkan di hati, kemudian amalkan dengan anggota tubuh. Itu yang akan membawa manfaat pasti. Bisa dipaham, Bu? Jadi besok-besok kalau ada orang bicara jahat, jangan baku balas. Paling bagus adalah biar jauhnya enggak apa-apa. Kan juga dia susah buktikan kalau kita begini sama dia ada bilang. Tuh, ininya enggak, dapat dengar begitu langsung gulung tangan. Di mana dia tinggal? Dia belum tahu ini. Bugis Makassar ini. Bisa dipaham? Jangan. Apapun itu, kita terima itu dengan sesuatu yang baik. Itu kata agama kepada siapa? Kepada saya yang menyampaikan dan kepada kita semua yang mendengarkan. Penutup yang terakhir. Ini terakhir betul. Ada satu orang pemuda mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri karena banyak masalah, ibu. Melamar kerja, ijazahnya dah ganap. Mau tawarkan pekerjaan yang ada kemampuan skill, masalah. Mai tua terlalu banyak menuntut, pendapatan tidak jelas, semua jadi masalah. Akhirnya timbul pikiran pendek. Kalau begini, mati lebih baik daripada hidup. Tapi apa katanya?
tunggu dulu, kalau kita mau mati mesti ada orang lihat, minimal ada yang saksikan, ada yang doakan. Maka dibawalah racun yang paling kuat, baygon campur solar. Datang sama seorang kiai, Pak Kiai, rasanya tidak tahan hidup di dunia ini, terlalu banyak masalah. Pak Kiai bilang, kenapa? Ini Pak Kiai, dari begini sampai hari ini masalahnya pernah selesai. Lebih baik kita mati. Pak Kiai bilang begini, tempo apa nggak suka mati, sekarang atau esok? Dia bilang, mana-mana Pak Kiai. Pak Kiai bilang, makin cepat makin bagus. Ada kan kalau kiai kan, oh ini boleh, tidak boleh begitu, agama larang, bunuh diri haram. Tapi yang dia dapat ini Pak Kiai yang ngana jual kita bayar. Dia bilang apa? Pak Kiai bilang, tempo apa ngana mau mati, sekarang atau besok? Kalau sekarang, kita bantu tumbuh akan tuh baygon. Dia bilang lain lagi ini satu ini. Dia bilang lain lagi. Tapi Pak Kiai bilang ada satu syarat. Ada satu syarat. Kau boleh mati di hadapanku dengan engkau penuhi satu syarat. Apa itu Pak Kiai? Pak Kiai bilang, kau ke dapur ambil garam. Satu genggam garam. Bawa ke sini dengan gelas yang ada airnya sama sendok. Ke dapur dia. Ambil garam satu genggam. Kasih masuk di dalam gelas yang ada air. Pak Kiai bilang, coba kau aduk itu garam sampai larut. Dia aduk. Setelah larut, Pak Kiai bilang, ngana minum itu air. Dia bilang, betul ini? Minum. Karena kita punya syarat begitu. Dia minum ibu. Kira-kira kalau ibu dikasih air, garam satu loko, kong gelas kecili, kong goyang sampai habis, ibu-ibu mau minum bagaimana dia bicara? Paling ibu-ibu minum itu kining baku dapat. Pak Kiai tanya, kenapa kau punya wajah begitu? Dia bilang, Pak Kiai, coba Pak Kiai minum itu sisa, supaya sama-sama rasa. Ternyata Pak Kiai katakan, oh begitu, kau tidak mampu menghadapinya, tidak mampu kau minum dan menghabiskannya. Oh iya jelas, garamnya banyak. Oke, kalau begitu, you follow me. We can go to the back. Ente ikut kita, orang mau ke belakang. Ternyata sampai di belakang rumah ibu, ada kolam besar sekali. Kolam penampung air jernih. Pak Kiai bilang sama yang pemuda tadi, ngana ke dapur ulang, kong ambil tu garam satu loko, bila perlu 2 loko yang ngana bawa kemari. Ngana ambil tu garam, kong ngana ambor di apa tadi, apa namanya? Di kolam yang laju-laju dia ambil, ambor. Pak Kiai bilang tunggu 5 menit. Garam mencair, ambil itu gelas, kau kena follow, kau ciduk air dari kolam baru kau minum. 5 menit, ambil gelas, set. Pak Kiai bilang minum, dia minum. Gelak, habis 1 gelas. Pak Kiai bilang kepelancar sekali ngana minum. Dia bilang sadap nih air, segar. Ada garam. Garam yang sama tadi yang taruh di gelas. Dia bilang, ya beda lah Pak Kiai. Kalau tadi terasa sekali garam, karena di gelas kecili. Kalau ini tanpa besar, air banyak, jadi tidak terasa itu garam. Pak Kiai bilang, seperti itulah hatimu dan dadamu. Bila kau luaskan, maka niscaya sepahit apapun masalah akan terasa bagaikan tak ada apa-apanya. Tapi kalau hatimu sempit, jiwamu sempit, masalah sedikit terasa berat, sama seperti garam masuk ke dalam gelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.